audience. Nice to meet you again in this episode. How are you? I hope you are all fine. Pemirsa, senang ketemu Anda lagi pada kali ini, episode ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Kali ini saya akan share atau berbagi tentang mandi sehat dan irit. Oke. Biasanya kalau kita mandi itu biasanya di kamar mandi ya, karena ada orang mandi tidak di kamar mandi, mungkin di kali, di sungai, seperti di Sungai Gangga gitu ya. Kalau kita mandi di kali itu biasanya baju dipakai atau pakaian tidak dilepas. Tapi kalau di kamar mandi kita pasti melepas pakaian. Misalnya kalau kita memakai kaos begini, bagaimana caranya kita bisa melepas pakaian dengan baik dan efektif? Ada yang ini ditarik ke atas ya, tapi ada yang begini. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang paling cepat dan irit, karena kita menarik leher ke atas dan gampang lepas. Oke, kita taruh itu pakaian. Kemudian langkah berikutnya tentu saja adalah sikat gigi. Tapi setelah semua pakaian dilepas ya, baru kita lanjutkan sikat gigi. Kalau tidak, nanti sikat giginya bisa mengenai pakaian. Nah, sikat gigi. Kita sikat gigi dengan memakai sikat tentunya. Sikat gigi, bukan sikat-sikat yang lain. Kita ambil sikat gigi, kemudian kita ambil pasta gigi. Kalau sikat giginya ditutup itu lebih bagus. Kenapa? Dia lebih nyaman dan kebersihannya, sterilnya dijamin. Tidak akan ada binatang yang bisa masuk, sehingga bebas dari kuman atau binatang. Oke, kita buka tutupnya, lalu kita oleskan ke atas. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, segini aja. Cukup. Jangan sampai semua penuh ini ya sikatnya, karena apa? Tidak berfungsi secara efektif. Jadi gunanya kita untuk sikat gigi adalah untuk menyikat gigi, membersihkan gigi, bukan untuk merusak gigi. Kalau kita terlalu banyak memakai pasta gigi, itu tidak membersihkan, tapi untuk malah bisa merusak gigi karena terlalu banyak. Nah, bagaimana caranya? Berikutnya adalah kita gosok sebelah kiri dulu. Yang gigi atas dulu ya, mungkin 5 kali atas, kemudian bawah, kemudian yang sebelah kanan 5 kali, ke bawah juga 5 kali. Baru bagian yang paling depan tuh, atau bagian dalam berikutnya 5 kali 5 kali. Dari atas 5 kali, dari bawah ke atas, sampai pasta gigi ini busanya habis. Jadi jangan busanya sampai masih ada, busanya sampai dia encer habis dan tidak ada tersisa di dalam gigi. Kemudian kita kumur-kumurnya itu sedikit-sedikit aja dibuang, kumur-kumur lagi, buang lagi, kumur-kumur lagi, buang, supaya apa? Irit gitu ya. Kalau sudah selesai sikat gigi, gigi sudah bersih, kita kembalikan ke tempatnya. Nah, ditutup kembali supaya binatang-binatang tidak masuk ke dalam gigi, sikat gigi tadi. Oke, berikutnya apa? Mandi. Mandi kita pakai apa? Sabun mandi. Sabun mandi kita oleskan dulu di telapak tangan, jangan langsung ke badan. Buat sabun mandi itu dengan basah, tangan berbasah sampai dia berbusa. Ya, tentu saja badan sudah dibasahi. Nah, basahi dulu badan, baru dioles. Karena apa? Badan itu supaya basah dulu, supaya sabunnya bisa merata. Dan bagaimana cara membasahi badan atau tubuh? Gampang. Ambil air, ya, kita sebelah kiri dulu, sebelah kanan, baru muka. Tapi pada umumnya yang bagus adalah bagian bawah dulu, kaki atau bagian perut ke bawah. Apalagi kalau kita sedang suhu badannya panas.
kebanyakan orang ya, begitu panas, rasanya panas, waduh, terik matahari, langsung lari ke kamar mandi, langsung ambil air, disiram ke kepala. Nah, itu bahaya atau tidak baik, karena bisa seringkali banyak orang seperti itu, wah panas langsung mandi, airnya dikasih ke kepala supaya seger, tapi apa akibatnya? Bisa katanya sebagai akibat negatif, yaitu stroke. Nah, terus sebaiknya kalau bisa duduk ya, duduk bagian bawah dulu, baru perlahan-lahan ke atas, kemudian dahi. Kalau sudah basah, nggak usah disiram-siram lagi. Yang penting kan basah. Basah itu mungkin bisa satu ciduk dibagi dua. Kalau sudah basah, dibasahi lagi, dibasahi lagi, dibasah lagi. Itu namanya pemborosan. Dan pemborosan itu adalah kebodohan. Karena apa? Ada istilah yang mengatakan, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kita hemat bukan untuk tujuan kaya, tetapi kalau kita boros, pastilah itu miskin. Hemat di sini artinya berdaya guna, secukupnya, tidak memboroskan. Nah, bagaimana tadi? Kita gosok tadi ya, seperti tadi. Kemudian busanya itu semua harus ikut ke badan. Digosok berulang-ulang, tidak hanya sekali, sampai busanya itu tidak berbusa lagi, sampai kayak sudah nggak ada busanya. Nah, itu baru kita siram atau bilas dengan air. Berapa yang kita butuhkan? Nggak usah banyak. Yang penting gosok dulu, disiram bersih. Dan kalau sudah bersih ngapain? Tambah lagi, tambah lagi. Kalau gitu nanti terjadilah pemborosan. Nah, mandi itu berapa kali sehari? Ya, tergantung orangnya ya. Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Ada yang tidak mau mandi sekalipun. Mungkin 2 hari baru mandi sekali, atau 3 hari. Itu tergantung. Ya, tergantung dia. Bau enggak? Karena ada juga mandi 2 kali sehari, tapi bau. Ya, sekali sehari, tapi tidak. Tergantung sikon dan kebutuhan. Jadi mandi itu pada prinsipnya adalah untuk membersihkan, tidak bau. Itu yang penting. Nah, untuk mandi ini kita tidak perlu pemborosan. Nah, kalau sudah mandi selesai, hati-hati. Kamar mandi yang kita tinggalkan harus dibersihkan. Karena apa? Kotoran yang dari badan kita tadi, itu akan ke lantai semua. Kalau itu dibiarkan, itu akan menjadi kotoran dan bisa membuat lantai itu licin. Nah, kalau kita masuk kamar mandi berikutnya, licin bisa jatuh. Khususnya para lansia. Hati-hati masuk kamar mandi. Seringkali terjadi bahwa lansia itu jatuh di kamar mandi, kemudian sakit, kemudian dibawa rumah sakit. Bahkan ada begitu jatuh mati atau meninggal dunia. Nah, itu ya kita hindarkan. Khusus bagi para lansia, silahkan kalau misalnya mau buka pakaian, itu dekat dengan tembok. Soalnya apa? Karena mungkin fisik kita, tenaga fisik untuk berdiri itu bisa oleng. Sehingga kalau kita suatu saat jatuh karena oleng nggak seimbang, itu bisa ke tembok. Jauhkan dari hal-hal atau benda-benda yang tumpul. Sehingga kalau jatuh bisa ke tembok. Ini biasanya lansia. Lansia yang seringkali harus hati-hati dan mikir. Dan ya, mereka yang masih kecil perlu dibantu ya. Mungkin sampai umur TK itu masih diikutkan mandi dibantu oleh orang tua. Kalau enggak nanti bisa menjadi masalah. Jadi mandi itu tujuannya untuk sehat, untuk irit, dan bisa membuat kita bersih secara jasmania dan rohani. Ya, sekian dulu episode kita kali ini mengenai mandi sehat dan irit. Terima kasih, bye bye, see you later.